Selamat siang, salam sehat. Kembali dalam pelajaran PPKN yaitu materi bab 5. Materi bab 5 yaitu dengan judul Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada kata konsep, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dapat dibagi atau kita poinkan menjadi 3, yaitu A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang B, ini yang B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan yang C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pada poin A, dapat Ibu berikan penjelasan atau sedikit konsep supaya anak lebih paham, yaitu pada kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu yang pertama kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sosial politik. Pada intinya, pada kerjasama dalam kehidupan bidang politik ini yaitu mencerminkan atau penerapan yaitu nilai-nilai sila keempat, di mana pada intinya menyemangati atau menjunjung tinggi tentang musyawarah dalam perwakilan. Di sini sebagai negara demokrasi diharapkan anak-anak mampu untuk mewujudkan bagaimana nilai-nilai musyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pada intinya, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi itu mencerminkan yaitu sila kelima, di mana sila kelima itu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat Ibu poinkan di sini yaitu sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ini pajak yang dipungut itu bukan semata-mata untuk pemerintah, tetapi untuk kemakmuran masyarakat atau penduduk negara Indonesia. Yang berikutnya yaitu merealisasikan daripada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu intinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Realisasi di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah mewujudkan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, yaitu dalam wujud koperasi. Berarti dalam koperasi ini tidak kita mengambil keuntungan semata-mata, tetapi untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan anggotanya. Yang dapat ditekankan lagi yaitu tentang ekonomi berkeadilan. Sangat merealisasikan sekali yaitu nilai-nilai Pancasila, yaitu terutama sila kelima. Lanjut poin ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Bahwa pertahanan dan keamanan negara itu pada intinya adalah tanggung jawab daripada rakyat Indonesia sesuai dengan isi dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti intinya rakyat berperan penting di dalam keamanan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerjasama antar umat. Kerjasama antar umat. Bahwa kita di Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia itu mencerminkan atau adanya kerjasama antar umat beragama. Kita tidak saling bermusuhan, kita tidak saling bersaing, tetapi memiliki nilai-nilai luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Nah, pada intinya kerjasama antar umat beragama ini telah tercerminkan pula di dalam pasal dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan. Ini berarti negara memberikan kebebasan kepada setiap penduduk, kepada setiap umat untuk beribadat, untuk meyakinkan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apakah penduduk kita memeluk agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, yang mana tujuan daripada keenam agama yang diakui itu adalah kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Lanjut. Berikut. Yang ke B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dengan adanya keragaman itu justru mendorong setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan. Berbeda itu indah, beragam itu mencerminkan atau mendorong kita untuk lebih mawas diri, lebih mewujudkan toleransi sehingga terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari ujung barat dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Nah, dapat di sini Ibu berikan poin bahwa dengan adanya keberagam itu yang mendorong pengembangan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berarti kita keterikatan antara saudara kita yang ada di ujung barat sampai ujung timur, di ujung utara sampai ujung selatan, menjadi satu. Dan kesatuan yaitu kita utuh, tidak bercerai-berai, berarti keterikatan. Yang kedua atau yang B, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kita itu satu, kita itu bersaudara, kita itu Indonesia. Yang C, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bahwa nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kekeluargaan itu tidak terjadi, tidak terbentuk saat Indonesia merdeka, bukan, tetapi sudah ada sejak zaman sejarah, sejak zaman kerajaan itu sudah terbentuk, yaitu adanya nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kekeluargaan. Yang ke D, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Nah, di sini tercermin adanya gotong royong dan kerjasama. Pekerjaan yang berat menjadi ringan,
Karena tadinya kita kerjakan sendiri, dengan bergotong royong kita bisa mengerjakan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Bahkan yang memerlukan waktu yang lama akan dapat kita kerjakan, dapat kita selesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Karena kita kerjakan secara bersama-sama. Supaya kita pada poin D ini, supaya kita tidak dikalahkan oleh semut. Semut pun mampu untuk bergotong royong. Kenapa kita manusia tidak bisa? Nah, itu. Maka dari itu, marilah anak-anak sekarang jangan memupuk nilai-nilai permusuhan, tetapi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong. Yang ke E, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Efektif, kita tidak perlu bertele-tele, kita harus memberikan sesuatu yang cepat, tepat, dan lebih tepat guna. Efisien, tidak perlu waktu yang banyak, tidak perlu waktu yang panjang, sehingga apa yang kita kerjakan tepat waktu. Berikut yang ke C, yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pada poin C ini dapat Ibu berikan konsepnya, yaitu yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sekolah. Sebagai seorang pelajar, lingkungan sekolah adalah rumah anak-anak. Yang kedua, harus bisa anak mewujudkan suatu kerjasama. Dengan kerjasama yang baik, segala suatu cita-cita pendidikan, suatu cita-cita sekolah kita akan bisa tercapai. Karena pendidikan itu bukan apa yang kita kerjakan sekarang, bukan sekarang yang kita nikmati, tetapi pendidikan itu adalah jangka panjang. Dengan pendidikan, anak akan menggantungkan cita-cita anak akan menggantungkan apa yang menjadi harapan anak untuk masa depan. Itu masa depan dalam membangun negara ini, mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat ini yang terkecil, yang paling dekat dengan kita adalah kerjasama dalam lingkungan keluarga. Kalau dalam kerjasama dalam keluarga ini sudah baik, sudah ada peran dan tugas dalam keluarga, maka kita akan bisa meluaskan, melebarkan kerjasama kita ke lebih luas lagi, yaitu dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan negara ini merupakan tujuan daripada negara kita, yang tertuang, yang terwujud, yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, di mana negara menginginkan mewujudkan kesejahteraan rakyat, menciptakan perdamaian, sehingga rakyat ini menjadi sejahtera, adil, dan makmur. Ya. Nah, itulah yang dapat Ibu berikan penjelasan mengenai yaitu bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa menjawab soal-soal yang Ibu akan berikan. Terima kasih.